Tribuners dan sahabat warta kotalife.com, dapat saya informasikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat, di mana belasan siswi diduga menjadi korban pelecehan seksual oleh oknum seorang guru di SD Bunda Maria, Kota Depok, Jawa Barat. Aksi pelecehan seksual tersebut terjadi pertama kali pada Agustus 2024 silam. Menurut keterangan dari saksi berinisial MWR bahwasanya aksi dugaan pelecehan seksual tersebut menimpa setidaknya 14 siswi kelas 6. MWR menjelaskan bahwasanya dari total 14 korban hanya 11 yang berani mengakui telah menjadi korban kekerasan seksual. Tak hanya itu, menurut MWR bahwasanya dugaan kasus pelecehan seksual tersebut tidak hanya terjadi sekali, namun terjadi hingga 3 kali. MWR menyayangkan pihak sekolah tidak memberikan sanksi tegas kepada terduga pelaku atau oknum guru yang telah melakukan pelecehan seksual. Sementara itu, dari pihak Yayasan SD Bunda Maria Kota Depok Margaret menegaskan bahwasanya pihak sekolah membantah adanya aksi dugaan pelecehan seksual di lingkungan sekolahnya. Bahkan menurut Margaret bahwasanya tudingan terkait dugaan pelecehan seksual merupakan hoax karena pada dasarnya permasalahan tersebut telah diselesaikan oleh komite dan wali murid. Sementara itu dari pihak PLT Komite SD Bunda Maria menjelaskan bahwasanya oknum guru tersebut hanya memegang bahu siswi. Apa yang diberitakan bahwasanya oknum guru tersebut sampai memegang bagian dada tidak dibenarkan. Meski demikian, pihak sekolah sendiri akan memberikan tindakan secara perlahan kepada oknum guru. Namun pihak sekolah tidak bisa memberikan sanksi secara langsung atau pemecatan yang tiba-tiba, namun harus melalui tindakan yang sesuai dengan prosedur. Polisian. Ya, kami akan melakukan pelaporan ke kepolisian gitu Pak. Tadi saya sudah sempat berdiskusi, kalaupun memang tidak orang tuanya merasa tidak berani, ya saya juga akan melaporkan gitu. Saya sebagai saksi yang mengetahui bahwa memang beberapa kali guru tersebut ada di dapur memeluk anak perempuan. Ketidakberanian orang tua disebabkan karena apa, Bu? Lebih kepada korbannya itu kan anak kelas 6 ya gitu. Jadi orang tuanya merasa nggak nyaman, nanti anak gue nih bentar lagi lulus gitu, nanti ijazahnya ditahan gitu kan, atau anaknya mengalami pembulian di sekolah gitu kan, mak lu cupu gitu. Lebih ke gitu sih, orang tuanya menganggap bahwa, jadi dari beberapa orang tua yang kami ajak gitu, mereka bilang ya sudahlah, kasusnya sudah diselesaikan, sudah dianggap damai, kenapa lagi kami harus bicara gitu. Ada intimidasi nggak, Bu? Kalau intimidasi, ada satu orang tua yang saya tahu mengalami intimidasi gitu. Jadi dibilang bahwa gue udah tahu lu siapa dan geng lu gitu kan ya. Dan kalau orang tua ini adalah salah satu yang anaknya juga menjadi korban gitu. Nanti begitu kasusnya meledak, gue tahu lu akan gue habisin. Lebih ke ancaman sih. Dari anonim ya Bu itu, ancaman intimidasi dari nomor anonim gitu. Cuma ketika kita minta orang tuanya untuk mengaku, untuk mengirimkan nomornya, dia bilang sudah terhapus dengan alasan terhack. Jadi ketakutan lah ya yang ditimbulkan. Bu, pelaku itu melakukannya di mana tuh, sama ada saksi nggak? Saksinya murid-murid ya, gitu. Murid-murid yang murid-murid di sekolah itu. Melakukannya ada yang di kelas, ada yang di atas gitu, karena kan kelas 4, 5, 6 itu kelasnya di atas gitu. Jadi si pelakunya yang melakukan pada saat jam istirahat di atas gitu, atau yang saya lihat ya memang dia melakukan itu di dapur ketika kami mengambil air teh atau si murid nge-refill air gitu. Artinya bukti rekaman video atau CCTV nggak, Bu?
sayangnya bahwa sekolah itu tidak memiliki CCTV sehingga sama sekali tidak ada rekaman. Jadi pure hanya pengakuan dari anak yang menjadi korban kepada orang tuanya saja. Ini masalah lama yang udah selesai, tapi diangkat di tahun ini, diangkat lagi gitu. Udah selesai, udah ada tindakan, dan terutama kami tadi membicarakan untuk yang berita yang belakangan yang 14 orang. Apa tadi yang 14 anak yang 14 siswa yang diduga udah itu hoax banget Itu tidak benar. Dan cerita itu tidak ada, tapi Berarti dari pihak sekolah itu membantah ada sekitar 14 anak. Nah terkait yang kasus yang lamanya itu sudah clear, itu maksudnya apa, Bu? ya banyak sekolah kasus-kasus, karena untuk yang naik media kan nggak cuman ini ya yang berita Pak Yonas. banyak sekali Bu. Tapi kan ini yang soal pelecehan ini ya. Kasus ini aja. Itu sebenarnya tidak ada. Ya. Tapi seseorang yang Bukan, hanya dipegang begini aja Bahunya. Iya. Dan itu udah ada tindak lanjut dari pihak sekolah. Udah ada pernyataan bahwa Nah setelah itu yang dibilang ada selanjutnya ada lagi yang masalah megang pinggul, megang. Nggak ada. Dari pihak sekolah membantah itu ya. Iya, memang tidak ada. Dari sini akan, ini kan ada pencemaran nama baik ya. Iya, betul. Akan ada langkah hukum seperti apa? Kita nanti rapat lagi, Mas. Kita tidak bisa membicarakan itu dulu ya. Lebih baik kita membicarakan yang fokus pelecehan seksual ini. Saya kan hanya menekankan tadi ini guru akan diambil tindakan, tapi secara pelan-pelan, bukannya kita ini ya kita juga pakai hati nurani ya Pak. Apalagi kita orang Indonesia kan juga punya hati nurani. menghadapi UAS. Jadi habis UAS kan ada tindakan. Oke, Ya. kalau Ibu dari Ibu sendiri ini selaku apa dari? Saya kebetulan komite yang lama kan kebetulan karena ada sesuatu hal ya, jadi dibubarkan, dinonaktifkan. Nah, saya hanya PLT untuk sementara, PLT komite. Ya, PLT komite kebetulan saya dan 2 orang, satunya tidak bisa hadir karena Demikian yang bisa saya sampaikan langsung dari Kota Depok, Jawa Barat.